Assalamu ala rasulillah wa ba'd. Takhassuntu bidhil izzati wal jabarut wa i'tazamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma srif 'anna hadzal bala' wal waba' wa qina syarra dha. Bismika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Kemarin saya jelaskan bahwa kesalahan ruqyah itu ketika melihat ada gangguan non medis di pasien, dia selalu hanya mengurusi bagaimana supaya jinnya itu keluar, tetapi lalai mendiagnosa bahwa jin itu ketika masuk ke tubuh manusia tentu ada faktor, dan faktor yang utama adalah jengkel. Maka bagaimana si peruqyah ini solusinya? Jadi setelah kita terangkan kesalahan, maka saya juga kasih solusi. Apa solusinya? Solusinya ya pasien ini jangan sampai jengkel. Dia harus ikhlas, ridho dengan semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ada orang ketempelan, akhirnya kan, atau dia kesantet, akhirnya anggota sebelah kirinya sakit. Itu sakitnya sebenarnya bukan karena medianya paku, bukan begitu. Tapi cenderung ada faktor kesalahan dia, yaitu kejengkelan. Karena itu syarah Al-Quran. Dan kalau kiri diulangi kiri biasanya karena jengkel dengan seorang wanita. Kalau kanan cenderung ke laki-laki. Nah, kita cari dia, marki kita cari kepada siapa dia sering jengkel. Kemudian solusinya ada dua. Dia harus ikhlas, memaafkan, dan juga bertobat kepada Allah. Nah, dengan ketika dia mau memaafkan, insya Allah sembuh. Nah, baru ya, ini contoh baru kemarin. Ada praktisi Bojonegoro, dia ini mengeluhkan asam lambung semenjak muda. Saya ulangi, semenjak muda. Sampai beliau jadi kiai, mau pesantren, asam lambungnya semenjak muda. Kemudian saya bilang, ketika saya di ruqyah dulu tidak ada reaksi, kemudian saya juga tidak ada reaksi. Kemudian kita diagnosa ternyata ada beban pikiran atau emosi yang berlebihan, jengkel yang dipendam. Nah, sudah ketemu, saya bilang dia juga ada gangguan kayak itu. Tetapi prosesnya itu dari lewat kejengkelan. Maka kesalahan kita itu ketika kita diagnosa, sekali lagi non medis, penyakit misalkan ketempelan, masul syaitan atau masul jin, itu kita terlalu membahas jinnya, lupa bahwa jin itu masuk ada pintunya. Nah, pintunya inilah yang harus ditutup. Bukan kok malah ibarat jin itu maling, kita keluarkan malingnya, tapi lupa bahwa pintunya nggak kali tutup, ya percuma begitu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas kesalahan yang kedua. Kesalahan tentu yang dimaksud kesalahan di sini tidak mencari kelemahan atau kekurangan Anda, tapi kita cari solusi. Nah, kesalahan yang kedua ini adalah mereka kebanyakan para peruqyah, terutama JRA, jadi harus saya klarifikasi dulu, yang dimaksud peruqyah ini adalah praktisi JRA. Yang kedua, maksud kesalahan ini nanti kita akan cari solusi. Jadi tidak ada tendensi merasa lebih baik dan lain sebagainya, enggak. Dan bagi siapa saja yang melihat video saya ini, terutama yang beruqyah sebelum bukan di JRA, saya mohon maaf, saya konteksnya ini adalah konteks ke JRA. Apa kesalahan yang kedua? Kesalahan kedua adalah ketidakseriusan dalam menangani kasus sihir. Saya sering mengatakan, kasus sihir itu cara ngobati mudah seperti membalikkan telapak tangan.
mudah banget. Kenapa? Karena kita sudah punya senjata, yaitu Al-Quran, di mana Al-Quran ini mukjizat. Jadi sihir itu harus dilawan mukjizat. Lah kalau kita sudah paham mukjizat, kita satu-satunya obat yang mukjizat itu yaitu Al-Quran, tidak ada lain. Bukan herbal, bukan totok, bukan medis, bukan sains, tapi Al-Quran. Bukan prana, reiki, kundalini, tenaga dalam, tenaga sukma, medis, bukan. Tapi Al-Quran itu mukjizat. Maka sihir harus dilawan dengan mukjizat. Dan pertanyaannya, kita kan orang Islam sudah punya senjatanya. Begitu juga orang Islam, kalau dia tidak bisa memotensikan Al-Quran, dia ini kalah dengan sihir. Padahal senjatanya itu luar biasa. Menjadi tumpul bukan karena senjatanya, tapi tadi kita sendiri tidak bisa memahami senjata kita. Kemarin ada orang pas hari raya itu kesini, itu dari Grobogan. Maaf, sudah saya sebutkan lah, terlanjur. Ada di Jawa Tengah lah pokoknya. Awalnya saya bilang itu sihir, sama ini kena sihir, tapi kemungkinan mereka ini ya semangat boleh, tapi ingat, semangat ruqyah boleh, tapi ingat, kalau sudah saya bilang B, jangan ruqyah dulu. Ya sebisanya ya ikut aja dulu. Ini mau saya cerita. Ceritanya itu memang ada indikasi sihir tapi belum tuntas. Karena rata-rata 80% praktisi sihir itu pasien. Nah, dia itu fatalnya tidak merasa pasien. Padahal sering saya sampaikan, kita semua ini di hadapan Quran ini pasien, termasuk saya. Nah, malah dia sibuk mungkin yang lain. Walhasil 2 bulan kemudian meninggal. Kemarin meninggal. Atau nggak ngerti, tapi ya tetap itu karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ganti keluarganya juga sakit yang lain. Nah, karena apa? Karena kasus sihir. Pertanyaannya, kesalahannya di mana? Itu tadi, tidak serius dalam menangani kasus sihir. Seandainya, saya sampaikan, seandainya kalau mereka serius, betul-betul serius dengan SOP sihir yang kita berikan, dia bisa diagnosa tepat dan SOP dijalankan dengan insya Allah, kalau Allah menurut, karena kita punya senjata, ibarat senjatanya itu sudah canggih, senjatanya itu Al-Falaq An-Nasnya itu sudah didesain dengan istilahnya itu sudah kita asah sehingga sihir itu jadi lumpuh, itu tinggal bapak. Tapi kalau kita tidak memahami ilmu ruqyah, sihir ini seperti pohon yang diameternya 0,5 meter, kita tebang pakai celurit. Nah, salahnya di mana? Tidak menjalankan SOP dengan benar. Contoh, kemarin ada orang pelatihan datang kemari, kemudian saya tanya, Gus, saya B kenapa? Lah, sama kamu kan kena sihir. Iya, kena sihir. Saya sudah selesai. Terus saya tanya, istrimu sudah diruqyah belum? Belum. Lah, ini fatal. Coba perhatikan para sahabat, saya tidak usah buku yang besar, buku yang kecil saja di Sirah ini sudah saya jangan di shot dulu, belum. SOP-nya sudah ada. Dua-dua, buku yang kecil aja sudah ada. Jadi nggak usah di shot, tak mungkin kelihatan.
di sini ada 1 sampai 6 SOP. Sedangkan SOP yang kelima yaitu adalah SOP yang keempat, poin keempat itu adalah meruqyah satu keluarga yang memungkinkan untuk diruqyah. Jadi harusnya si dia ini ketika pulang itu langsung mencari buhul yang tertarik tadi, langsung digali. Harusnya begitu. Terus bacakan ayat pembatal sihir. Ada wujudnya, ada enggak wujudnya, siramin aja. Setelah itu kan pagi. Paginya langsung ruqyah keluarga. Harusnya begitu. Sampai 11 hari. Dan ibarat ketika ibarat orang ya kena corona itu. Jadi setelah pelatihan itu dia di rapid test ternyata reaktif, indikasi santet. Ketika di swab positif, nah sudah positif baru karantina. Nah kadang-kadang sih kita ini para sahabat terlalu lalai ketika sudah dibilang itu kasus sihir. Ya tadi ada kejadian tadi ya sampai meninggal 2 bulan setelah cerita saya, itu meninggalnya juga aneh. Juga ada yang tiba-tiba duduk meninggal dan sebagainya. Ada pula yang katanya divonis kanker, tapi kanker kok begitu, aneh pokoknya. Sihir ini penyakit non medis, jadi kalau dilihat di medis itu ya aneh-aneh. Bahkan para medis satu dengan yang lain itu berbeda diagnosa. Para sahabat, harusnya bagaimana? Harusnya orang itu kalau sudah terindikasi sihir, kamu terindikasi sihir, pulang langsung cari buhulnya, langsung netralisir rumahnya, diadani pagi sore, ya kan? Langsung pula cari tempat tidurnya yang tadi ditiduri, diambil, langsung dicuci, dibacain ayat-ayat Tuhan. Kemudian langsung pula meruqyah keluarga besok paginya. Jadi misalkan ini Jumat, dia sudah dipositifkan, kamu kena sihir, langsung Sabtu meruqyah keluarganya semua. Ada reaksi, tidak ada reaksi, urusan belakang. Sembuh, tidak sembuh, urusan belakang. Tetapi ikhtiar kita harus segera dijalankan. Itu sahabat. Nah, dan kasus seperti ini tidak 1-2. Makanya saya jelaskan di video saya. Tidak lain tujuannya supaya kalian ini sembuh dari penyakit berkah Quran. Kalau tidak sembuh pun kalian juga insya Allah berpahala membaca Al-Quran. Selain itu pula juga kalian akan insya Allah di akhirat mendapatkan syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Begitu. Itu kesalahan kedua. Jadi para sahabat, banyaklah yang datang ke sini itu pakai akunnya pakai sirah. Ketika saya samperin rumahnya, saya sidak, ternyata ada sihir. Dan fatalnya keluarga nggak diruqyah. Dia tiap malam, tiap pagi itu ruqyahi orang terus. Tapi ketika saya datang di sidak di kantornya, ini ada sihir, kok nggak ngerti gimana. Lampunya depan sudah mati. Dan itu atas nama sihir. Nah, ini kan saya mohon maaf. Nanti khawatir kita ini orang ikut sirah hanya mencari, dia bersembunyi di ladang dakwah tapi sebenarnya dia mencari maisha. Alasannya siar dakwah tapi mencari maisha. Dan khawatirnya nanti kalau sudah sihir tidak ditangani, keluarganya jadi korban. Maka dari itu para sahabat, saya mohon sekali lagi, solusinya apa? Ketika sudah tahu kita bahwa kita ini terlalu menyepelekan kasus sihir, saya ulangi, kasus sihir, kalau orang kita ini terlalu menyepelekan kasus sihir. Jadi kalau kalian sudah terindikasi kasus sihir, saya bilang kamu kena sihir atau sudah positif kena sihir, maka karantina, jangan disepelekan, karantina 11 hari. Jangan terlalu sibuk ngurusi dunia dulu. Dan kamu sibuk sana sini cancel dulu pengobatan. Dan ini ternyata tidak hanya praktisi JRA di tahun 2021, sebelumnya lebih banyak lagi. Di antara 2017 sampai 2019 banyak yang kasus sihir yang belum terselesaikan. Sampai 5 tahun menjadi praktisi JRA masih ada. Bukan 5 tahun berarti 3 tahun menjadi praktisi JRA ada indikasi sihir,
di rumahnya belum tuntas. Kenapa? Dia sibuk merugikan orang lain, lupa sibuk menjalankan SOP dengan benar. Begitu para sahabat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian. Dan di samping saya ini disiapkan saya memandikan ini ada daun kelor, dan di sana ada yang imut-imut. Nah, kata dokter apa ya? Kata dokter ini loh, Asam lambung. Asam lambung. Asam lambung. Pertanyaannya, kok asam lambung jadi segini? Coba lihat saya. Sampean lihat, coba asam lambung kok jadi kurus, kan aneh. Dan itu mesti nanti kalau tidak dituntaskan itu batuk lagi juga. Nah, itu kalau orang takut jadi kira corona, ya, coba diperiksakan ke rumah sakit, nggak corona. Dan itu batuknya sudah berapa tahun? 3 tahun. Dan ternyata di keluarganya sudah ada yang meninggal. Dan biasanya memang aneh, keluarganya, ayahnya juga sudah meninggal. Tinggalnya difonis sama titanus, tapi kenapa tuh? Nggak bisa. Ya, ini aneh loh. Jadi dia difonis dokter katanya titanus tapi tidak kena paku. Aneh nggak? Aneh nggak? Ya aneh lah. Masa nggak aneh? Namanya aja penyakit non medis. Jadi jangan dilogikakan. Sebagaimana penyakit medis, logika kemedisan itu hanya berlaku pada dunia sains, dunia medis. Nah, kalau penyakitnya non medis, jangan pakai logika medis, ya pakai logika tukang jampi, tukang suhu. Kalau ada indikasi ya otomatis bisa aja. Dan kemarin sudah saya terangkan hukum meyakini sihir itu ada dan sebagainya ya. Sudah saya terangkan di klinik. Intinya saya juga begitu para sahabat. Perhatikan, beliau ini sudah datang ke kita berapa kali? 4 kali. Tapi jarang pernah saya rukyah. Belum pernah saya rukyah. Karena tamunya kan ya banyak tamu dan saya bukan artis, bukan sebenarnya bukan perukyah. Cuman beliau ini ibunya itu pernah guru nesti, jadi saya rukyah. Dan selama 4 kali kesini itu belum pernah saya rukyah karena ya repot, saya sendiri repot, banyak tamu. Makanya saya bilang langsung besok ini jangan disepelekan. Sudah saya kirim ke orang ke sini, ke rumahnya, netralisir dan sebagainya. Saya lihat kemudian di swab masih ada lagi. Makanya saya bilang kamu karantina 3 hari aja lah, jangan banyak-banyak. Karantina, tangani serius. Sini bawa pakaian, bawa ini, karantina. Sudah di swab positif sihir, karantina. Ya, yang serius. Nah, ini bentuk keseriusan saya dalam mengobati atau dalam menerapi. Kalau sudah pakai logo Jira nih sahabat, pakai logo Jira ini harus serius lah. Jangan cuma hanya sekedar balik modal ya. Memalukan paham-pahasnya. Waduh. Dan ini ternyata para sahabat, banyak di rukyah masal itu praktisi Jira tidak menjalankan SOP dengan benar. Misalkan dia tidak di swab, ya kan, malah ada polemik di bawah. Terus ini di swab katanya dilarang oleh si A si B. Tidak masalah di swab itu bagian dari pengajaran saya. Jadi memang swab itu boleh-boleh aja. Jadi tidak benar kalau ada yang larang. Yang larang itu bermasalah, dia tidak ikuti YouTube saya ini. Jadi kalau positif sihir di karantina, harus karantina, jangan disepelekan, karantina 11 hari. Ada yang bertanya begini, Gus, ini saya tidak punya keluhan sama sekali loh, cuman berat di sini. Kenapa sampai 11 hari? Begini, 11 hari itu adalah tindakan preventif. Kalau terkena sihir yang sampai perutnya gede, yang sampai lumpuh, yang sampai stroke, itu sihirnya itu lebih dari setahun atau 5 tahun. Makanya sampai segitunya. Tapi kalau kena sihir baru 1 bulan, 2-3 bulan, SOP 11 hari diterapkan,
Mungkin tindakan preventif insya Allah nggak sampai lumpuh, nggak sampai asam lambung, nggak sampai batuk 3 tahun. Seperti itu. Insya Allah kalau Allah berkehendak, tapi kalau Allah nggak berkehendak ya nggak bisa. Insya Allah begitu. Jadi kalimat 11 hari, baik keluhan yang berat atau yang ringan, itu adalah silakan dipilih. Itu adalah bentuk bagian kesayangan kasih sayang kita kepada panjenengan, supaya tidak terjadi penyakit-penyakit yang lebih kuat, yang lebih madorot lagi. Sedangkan kita tahu dalam syariat Islam, dalam kaidah usul fikih, al-dhararu yuzal. Jadi jangan sampai orang ini lumpuh. Makanya kedaruratan tentang kelumpuhan ini harus dicegah dengan cara karantina 11 hari dan SOP sihir dijalankan. Begitu para sahabat, tolong para sahabat semua yang melakukan ruqyah massal wajib punya data kertas ya. Coba di sini SOP sihir diterapkan. Kamu harus punya ini ketempelan, ini kasus sihir. Diterapkanlah. Buku daftar hadirnya ada daftar hadir misalkan. Ini karena masa pandemi para sahabat nggak boleh kumpul-kumpul dulu, kita taat kepada pemerintah. Misalkan kalian meruqyah orang 100 ya, maka kamu harus punya data list nama-nama pasien marki. Kemudian terindikasi sihir apa, itu harus didatangi rumahnya, deteksi. Jangan kalau ketika kesurupan di acara ruqyah massal kamu bilang kesurupan sudah selesai, sadar alhamdulillah sampai sujud syukur, terus kamu biarkan saja. Enggak. Kenapa? Al-dhararu yuzalu. Nanti bahaya, dia pulang kumat lagi. Bahayanya tidak hanya kesehatannya, tapi bahaya ke organisasi, nama baik kita tercemar gitu kan. Terus dia kan nanti bilang begini, saya sudah diruqyah 3 kali ya, atau bahkan 7 kali tidak sembuh-sembuh. Begitu, padahal yang ruqyah itu tidak menjalankan SOP dengan benar, sehingga dia sudah membawa logo jihad. Jadi kalau pasien datang kasus sihir, mereka deteksi kasus sihir, ketika disebut positif, datangi rumahnya, kasih oret-oretan, nih sampean harus kamarnya diadani seminggu, satu keluarga harus diruqyah, cara meruqyah mandirinya seperti ini, ya kan? Terus nanti mandi di atas tanah caranya begini, diajarin mereka. Kemudian sampean harus ruqyah mandiri pagi sore selama ini. Nanti kalau lemes, karena kalau sihir dikeluarkan itu efeknya akan lemes. Nanti kalau sampean lemes, nanti kami minum madu 2 sendok, ya kan? Begitu. Kalau ini nanti minumnya apa? Ramuannya bidara saja. Kalau nggak punya bidara, kamu jangan jualan bidara. Jangan jualan bidara seperti di ruqyah yang lain, jualan ini jualan itu, tidak usah. Cari yang ada di sekitarnya, ada daun kelor, karena sihir itu harus dilawan dengan mujizat, sedangkan daun kelor bukan mujizat, bidara bukan mujizat. Sihir dilawan dengan hafalakan. Jadi yang lain itu tambahan saja para sahabat. Jadi kalau ada yang lain ruqyah jualan apa enggak, itu menurut saya ya kurang tepat. Yang benar sihir harus dilawan dengan mujizat. Yang mujizat itu hanya Al-Quran. Insya Allah. Terus mereka, saya ini yang ngirim siapa? Jangan dijawab. Tidak penting, yang penting kamu maafkan dia. Walaupun nanti para sahabat insya Allah postingan yang lain akan saya tunjukkan bagaimana cara deteksi siapa penyihir. Hanya hitungan detik. Cuman begini, harus memaafkan. Baik, ini beliau sudah kemarin diruqyah satu keluarga ya. Berapa kali diruqyah? Diruqyah orang itu berapa kali? Terus kamu nak ruqyah mandiri tetap kreasi. Beliau belum latihan, tapi sudah dikasih SOP loh seperti ini. Ini aja yang di SOP masih sakit, apalagi yang di SOP menyepelekan, kan begitu. Baik. Jadi ini sebagai bukti bahwa kita ini serius. Kalau perfeksionis, apa yang ngarani perfeksionis?
perfeksionis. Harus harus profesional kan harus S1 Pak, profesional tapi perfeksionis harus sempurna, harus serius gitu loh. Nah, SOP-nya mandikan ya mandiin, jangan ditawar-tawar. Itu kan SOP santet, bukan SOP sayuran bening. Begitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ayahfaduna wa ayahfadullah wa anallaha yahfaduna wa iyyakum mimma qayyidil khalqi ajma'in wa min sirril insi wasihri wasyayatin. Amin bijahi khairil bariyah. Al-Fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Nabiyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa duda ilaih mamaral layali wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim ala Nabiyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa duda ilaih mamaral layali wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi ashabihi. Sudah siap? Oke, situ. Resepnya diambil. Begitu Pak sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.